Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Otoritas Jasa Keuangan tengah menyiapkan aturan demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Perubahan mendasar ini tak hanya membuka akses kepemilikan bagi institusi besar seperti Danantara dan Bank Indonesia, tetapi juga memberi peluang bagi orang perseorangan dan Badan Hukum Indonesia untuk ikut memiliki saham bursa. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Sheha Al-Hadar, langsung dari Istana Negara, Jakarta. Selamat sore, Sheha. Bagaimana batasan kepemilikan saham untuk lembaga negara jika nantinya individu dan badan hukum bisa memiliki saham di bursa? Ya, selamat siang Gemma dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa saat ini Otoritas Jasa Keuangan tengah mengkaji aturan demutualisasi bursa, yang mana ini nantinya akan membuka peluang agar kepemilikan saham dari Bursa Efek Indonesia ini bukan hanya dimiliki oleh anggota bursa. Artinya ini bisa dimiliki oleh berbagai pihak lain. Seperti misalnya orang perseorangan atau masyarakat dalam hal ini, kemudian juga ada Badan Hukum Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Bank Indonesia juga nantinya dapat memiliki peluang untuk kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia ini sendiri. Nah, yang perlu dipahami Gemma dan juga pemirsa bahwa demutualisasi bursa ini tidak menyamakan anggota bursa dan kepemilikan saham. Artinya pemilik saham dan anggota bursa ini tetap dibedakan, dan nantinya untuk sistem perdagangan tetap dipegang oleh badan atau sektor-sektor yang memiliki izin sebagai anggota bursa itu sendiri. Nah, untuk demutualisasi bursa ini juga sendiri membuka kemungkinan kepemilikan saham Bursa Efek Indonesia ini menjadi jauh lebih luas, namun saat ini memang masih menunggu aturan dari Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri. Tujuan dari demutualisasi bursa itu adalah untuk sebagai bagian dari reformasi, transformasi, hingga kepemilikan dari Bursa Efek Indonesia untuk memperkuat tata kelola, kemudian transparansi, independensi, kredibilitas, hingga daya saing pasar modal Indonesia yang diharapkan dapat menarik investor asing, kemudian juga dapat meningkatkan aktivitas transaksi pasar modal itu sendiri. Sesuai dengan pertanyaan Anda tadi, Gemma dan juga pemirsa, OJK ini tidak membuka luas secara terlalu luas seperti ya, namun juga tetap menerapkan adanya batasan-batasan yang nanti akan diatur dalam demutualisasi bursa ini sendiri. Namun hingga saat ini memang kalau untuk angka belum ditetapkan karena masih dalam proses pengkajian. Nah, kalau hingga saat ini memang tujuan dari adanya batasan ini tentunya untuk mencegah adanya kepemilikan saham oleh satu pihak saja, dan tentunya untuk menerapkan yang namanya prinsip kehati-hatian. Nah, Gemma dan juga pemirsa, angka batas maksimum kepemilikan belum final, masih dikaji oleh OJK yang nantinya akan terus dilangsungkan hingga kuartal 3 2026. Untuk selengkapnya kita simak ungkapan dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi, berikut ini. Secara kaidah nanti tentu sama seperti yang lain akan ada satu angka pembatasan kepemilikan, tapi jangan lupa kita juga membuka kemungkinan pihak-pihak tertentu yang memiliki kriteria yang memenuhi persyaratan sebagai mitra strategis, tentu termasuk representasi dari lembaga negara, untuk dapat memiliki kepemilikan saham melebihi angka batasan tersebut. Tentu dengan mekanisme persetujuan dari OJK, dan nanti pada saatnya tentu akan kita minta rencana bisnis di balik motif memiliki saham yang cukup signifikan itu apa. Sepanjang itu memenuhi persyaratan, kemudian kita meyakini bahwa kehadiran mereka akan betul-betul membawa manfaat demutualisasi, modernitas atau modernisasi bursa, membuka akses kepada katakanlah strategic partner dengan bursa-bursa lain. Nah, Gemma, intinya untuk batasan dari kepemilikan saham dalam aturan yang tengah diaduk saat ini oleh OJK ini memang masih dalam proses pengkajian. Timeline-nya ini diusahakan dapat selesai pada bulan Agustus dan September 2026. Itu nantinya OJK akan melakukan legal drafting, kemudian juga rancangan aturan akan masuk ke dalam proses partisipasi publik. Setelah dari partisipasi publik tersebut, barulah OJK ini menargetkan demutualisasi Bursa Efek Indonesia ini dapat terbit pada kuartal 3 2026. Tentunya dengan adanya demutualisasi bursa ini diharapkan dapat terus meningkatkan daya saing Indonesia baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri, dan tentunya dapat mendorong adanya aktivitas pasar saham di Indonesia. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Gemma, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Sheha Al-Hadar langsung dari Istana Negara Jakarta untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Download Metro TV Extend sekarang.